Oke, kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, mohon maaf ini mengganggu jam istirahat. Tapi apa boleh buat, kita belajar bareng di sini, menyelesaikan modul-modul kita. Hari ini tatap maya yang ke-9 ya? 9 apa ke-10 ini? Saya lupa ini. Nah, ke-9 atau ke-10 ya. Tatap maya hari ini kita membahas modul 2.1 ya kakak-kakak. Oh ya, berdoa terlebih dahulu ya kakak-kakak biar hari ini pembelajaran kita diberkati oleh Allah. Oke, di sini. Oh, Kak Heri, pimpin doa Kak Heri. Yo. Baiklah, terima kasih Kak Zainal. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja Kak Zainal, saya kembalikan ke fasilitator. Oke, terima kasih Kak Heri telah membawakan doa, memimpin doa kita hari ini. Semoga hari ini kita lancar sampai akhir nanti. Oke, kakak-kakak, mohon izin share screen ya. Oke, kakak, udah terlihat kakak? Terlihat ya kakak-kakak? Nanti kalau belum terlihat saya bingung ini mau menampilin seperti apa. Oke, kalau udah terlihat di sini kita membahas modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di sini kemarin kita udah bahas pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Itu ada 2 modul kemarin kita bahas. Kita lanjut. Hari ini adalah pembelajaran 1 dan 2. Jadi pembelajaran 1 dan 2, pembelajaran yang kemarin kita bahas yang 3JP kemarin. Nah, kita di akhir ini kita mengoreksi ya atau evaluasi hasil-hasil belajar kemarin, kita buat nanti seperti apa yang udah dipelajari sejauh mana. Tuh kakak-kakak, hari ini kita tatap maya 2JP, 1JP-nya itu 45 menit, jadi hari ini kita utuh nanti 1,5 jam. Nah, di sini tujuan dari sesi kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi ya, penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta didik ya, dari hasil diskusi dan kelompok, nanti diskusi kelompok kakak-kakak. Nah, referensi ini akan memperkaryakan dan memberi inspirasi antara kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi, nanti di sini kakak-kakak akan membuat LKPD yaitu tentang penyajian tugas gerak. Jadi kita saling berbagi seperti apa baiknya pembuatan itu. Nanti saya buatkan schedule-nya nanti seperti apa, tinggal ngisi aja mau seperti apa ya kakak-kakak. Oke, lanjut. Nah, revisi singkat materi P1 dan P2. Nah, P1 dan P2 di sini kita kembali lagi ya ke P1. Nah, P1 kemarin tak bukain ke kakak. Saya ya agak-agak
lupa ya, daripada nanti kelupaan. Kemarin itu, oh 6 bukan. Ini mungkin. Oh ya, ini. Yang pertama, sini, mana ya? Bentar. Yang pertama kemarin adalah yang kita bahas, definisi mengajar yang efektif. Terus yang kedua, kriteria mengajar yang efektif ya. Dua. Nah, yang pertama P1 itu ada 9 aspek pembelajaran efektif. 1. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajar. Yang keempat, ada progres dan pentahapan konten ya. Pentahapan konten. Yang kelima, bentar ya kakak-kakak, ini ada yang masuk. Oh, Ibu Dewi. Selamat bergabung, Kak Dewi. Oke. Bentar. Oke, nah, tadi sampai kelima ya. 5 penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi efektif. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Yang ke-9 adalah keselamatan. Itu pembelajaran yang P1. Sekarang kita buka yang P2. Kakak-kakak ya. Saya agak-agak lupa soalnya. Mana ya? Nah, ini. Bentar. Nah, yang kedua, P2 adalah pembawaan cara guru dalam mendapatkan perhatian peserta didik. Yang kita bahas kemarin, cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kedua, mengembangkan konten. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan isyarat atau cue, ya, cue. Jadi mengomunikasikan isyarat. Nah, di sini mana? Nah, itu review singkat dari P1 dan P2. Nah, di sini berburu referensi ya, penyajian tugas gerak. Kita hari ini tugasnya adalah berburu referensi. Nah, di sini kita buat kelompok nanti. Yang pertama adalah peserta didik kakak-kakak nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil ya, menuangkan hasil kelompoknya, temuan pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat, durasi berburu referensi menulis lembar kerja 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Jadi nanti kakak-kakak kita buatkan room. Nanti LK-nya saya bagikan menggunakan Google Doc. Bisa nanti Google Doc-nya linknya saya kirim di chat room, bisa di copy nanti, atau nanti saya juga siap bagikan ke WhatsApp ya, bisa dibuka.
Ini tak bagi dulu ke chatroom, mana ya? Tadi kakak, ini tak bagi dulu ya kakak-kakak. Nanti biar salin, tak bagi ke chatroom dulu. Oke. Nah, itu bisa dibuka kakak-kakak. Nah, kita bagi 3 kelompok ya, kakak-kakak. Di sini ada 9, berarti 3 orang, 3 orang. Oh, ini kok, nah, ini kok kembali sini. Nah, ini. Terus setelah itu, oke, itu aja. Jadi, nah, sekarang kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok dulu kakak-kakak. Jadi nanti biar bisa ngobrol. 3. Waktunya yaitu adalah 40. Saya kasih 45 lah ya. 45 ya, jangan lama-lama. 45, oke. Oh, ada yang 2 ya. Gak apa-apa, ada yang 2. Oke, udah siap tak bagikan. Silakan nanti dibuka LK-nya ya, nanti beda-beda ini. Oke, saya bagi. Silakan diklik biar masuk ke room masing-masing. Oke, silakan diklik kakak-kakak. Kita ke room masing-masing. Ayo Kak Nasib, kita ke room. Oke Kak Dewi, silakan ke room Kak Dewi.
Waduh, Kak Rizky. Halo Kak Rizky, ketinggalan ya? Ntar, tak masuk nih sampean. Kak Rizky ini tak geret ke Ya, masuk siapa aku? ke Heri lah kamu. Bentar. Nggak bisa ya Kak. Wah, harus pakai mouse. Nggak mau kan. Ini. Tak geret lagi. Ini. Tak geret lagi. Save. Tuh, yo, masuklah. Sampean. Nah.
Gimana Kak Rizky? Bentar lagi.
Sudah sama seperti biasa pagi.
Oke, kampung. Oke, waktunya habis ya? Habis. Oke, siap. Bu Dewi ini mana anak Nah, udah buahnya selesai ya? tinggal. Udah selesai ya, Kak, ya? Oke. Oke, kalau udah selesai. Mana ini udah balik semua belum? Belum kok, ini belum balik kok. Nunggu waktu tadi mungkin ya. Ketinggalan. Nah, nunggu yang lain. Kita stop sharing dulu. Suara taktuk tukangku masuk nggak sih? Masuk, nggak apa-apa. Malah itu nggak ada sebuah suara. alat musik. Terdengarnya merdu. Gitu. Aku lagi balasan WA saudara kok nggak ada suara, taunya udah pindah toh. Ya, nggak apa-apa Kakak. Kita pindah ke alam yang nyata. Jadi yang tadi nggak nyata tuh Kak. Tadi Maya. Berarti itu nanti kita nggak perlu nge-save ya, nanti Kak Fasil yang nge-save ya. Iya, saya nge-save. Aku tadi kaget habis ngetik. Cuman enggak, walaupun kita nggak nge-save, kita nge-download. Di link itu bisa kok. Itu tinggal buka lagi linknya. Masih utuh ini. Nggak ada perubahan. Kagetnya aku tadi, kerjaanku tadi mana? Tapi udah selesai kan? Maksudnya. Udah, taunya masuk di Chrome juga sebelahan. Ini Kak Ibnu, yang lain ini Kak Heri belum. Belum pada balik apa ya? Heri kayaknya udah lah, aturannya udah balik Heri. Orang saya sama Pak Emar aja udah nyampe sini lagi. Oh, Heri udah. Pak Rahman aja yang belum. Oh, ini Kak Heri udah nongol. Kak Eko belum nongol, Kak Eko tadi sama Kak Ibnu ya. Yes, nggak apa-apa. Sambil nunggu. Gini kakak-kakak, kita presentasi satu-satu ya, tapi kita berbagi tugas. Maksudnya kalau udah ada yang nampilin, nanti ada yang menerjemahkan hasil presentasinya. Jadi gantian, kita saling berbagi tugas. Oke, sekarang kelompok 1 tadi ada Kak Ibnu sama Kak Demam ya? Halo? Pak Eko. Ada Kak Eko, Kak Ibnu, terus siapa lagi? Pak Rahman. Oh, Pak Rahman masih nyangklak di dalam. Udah nggak apa-apa, nanti hasilnya Kak Ibnu aja yang bacakan. Saya yang share nggak apa-apa ya Kak Anu. Ya Kak. Kak Ibnu ya. Ini hasil dari kelompok 1 share. Oke, kita lihat kelompok 1. Nah, oke. Silakan Kak Ibnu. Nanti saya yang geser. Iya, Kak. Ini semuanya dibacakan. Iya, presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ibnu, silakan lanjut. Pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda dan prosedur. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, menata ruang kelas belajar yang nyaman. Yang kedua, suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat
Guru menampilkan pembelajaran dengan video pembelajaran. Guru menampilkan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, PPT. Oke. Yang kedua, bentar Kak. Yang kedua, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, materi pembelajaran sesuai dengan silabus dan RPP. Yang kedua, guru dapat menggunakan waktu pembelajaran yang maksimal. Yang ketiga, membentuk kelompok pembelajaran yang efektif. Terus, yang soal kedua tentang Mana? menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama apa yang dijelaskan, kemudian peserta didik mempraktekkan gerakan lokomotor, berjalan, berlari, dan lompat. Kemudian yang kedua Putus-putus ya suaranya Kak Ibnu. peserta didik mempraktekkan gerakan non lokomotor seperti meloncat. Cukup Kak, sampai Putus sinyalnya. Oh, terputus sinyalnya ya. Oke, Kak Eko, di sini isyarat siunya tentang apa? Berarti kan harusnya di sini lompat tali ya. Ya, Di sini keterampilan gerak yang diajarkan apa? Lompat tali. Nah, isyaratnya apa? Isyarat siunya yang menggunakan isyarat gitu. Yang bisa digunakan. Nah, ini belum Iya. diisi ya. belum waktunya tadi. Oh, ya. Jadi bisa dilengkapi ya, Kak Eko. Oke. Iya. Oh, sekarang kita lihat kelompok 2 ya. Kita lihat kelompok 2. Nah, kelompok 2 di sini di antara Kak Nasib, Kak Dewi, ada Kak siapa lagi? Kak Hamam tadi ya. Oke, silakan. Siapa yang mau membacakan? Halo? Kak Nasib, Kak Hamam, Kak Dewi. Kak Nasib tadi Ya, Kak. izin kamar mandi. Waduh. Kalau bisa menggantikan temannya yang lain, Pak Hamam atau Bu Dewi, silakan. Ada? Kalau nggak ada kita lewati dulu ya. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3 ada Kak Heri, Kak Emar, Kak Rizky. Yuk, siapa yang mau membacakan? Oke, baiklah. Saya apa Kak Rizky nih? Bebas, silakan. Ah, Makasih Kak Rizky. Ya baiklah, terima kasih Kak Zainal. Saya ucapkan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya selaku perwakilan atas nama Heri Gunawan, rekan saya kelompok Bapak Emar Puradi dan Bapak Rizky Hakiki. Di sini kami akan menyampaikan beberapa mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama itu menetapkan tanda atau prosedur, yakni mengajak siswa melakukan ice breaking. Jadi ice breaking itu sangat penting pada saat kita melakukan suatu prosedur pembelajaran. Terus yang kedua, mengajak siswa bermain game benteng-bentengan. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya sebagai guru, kalau zaman dulu ada yang namanya game benteng untuk mempertahankan benteng mereka masing-masing. Jadi nanti kita bagi dua. Terus gimana caranya
siswa tersebut mempertahankan bentengnya. Seperti itu. Terus kita lanjut, di situ ada serta memberikan penyemangat dengan slogan salam olahraga. Biasanya saya setiap pembelajaran tuh selalu saya berikan slogan ke anak-anak supaya anak-anak itu paham. Contohnya seperti ini, salam olahraga. Jadi jawabnya mereka jaya sampai sebanyak 3 kali, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama yakni pembelajaran berbasis proyek. Jadi setiap guru itu pasti punya proyek atau pencapaiannya masing-masing dalam setiap pembelajaran. Di situ. Yang kedua, melakukan kegiatan olahraga di sekitar lingkungan sekolah, yakni pendekatan peserta didik dapat meningkatkan keterampilan siswa dan membuat mereka dapat lebih nyaman dan aktif dalam melakukan kegiatan gerak fisik. Oke, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sebagai guru juga melihat kondisi sekitaran lingkungan kita, apakah kira-kira mendukung untuk pembelajaran murid tersebut atau tidak. Kalaupun tidak, nanti kita akan melakukan banyak variasi atau pembelajaran game yang menurut kita bakalan bikin seru anak-anak tersebut. Lanjut, di sini ada C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yakni keteraturan bahwa dalam menyusun barisan peserta didik yang lebih tinggi berada di belakang. Oke. Jadi kita sebagai guru sebelum murid-murid baris itu kita kasih tahu bahwasanya nak, baris bikin 4 bersab atau 4 banjar, terus nanti kita lihat kalau seandainya ada siswa yang lebih tinggi itu kita taruh belakang supaya apa, yang lebih pendek atau yang lebih kecil itu lebih terlihat seperti itu. Terus yang kedua, daya tarik penampilan guru berpakaian harus sesuai pembelajaran. Oke, jadi di sini sebagai guru kita, khususnya saya guru lapangan, harus memberikan contoh yang baik kepada murid, cara berpakaian yang bagus untuk anak murid. Mungkin seperti contoh, nggak mungkin anak murid menggunakan baju olahraga kita pakai baju kerja atau baju batik. Jadi harus lengkap baju lapangan. Di ruangan ya boleh pakai baju seperti baju Pemda. Tapi kalau untuk di lapangan khusus menggunakan baju prosedur. Yakni terus yang selanjutnya, siswa fokus terhadap penyampaian guru. Oke. Jadi itu di situ dengan tadi kita sudah kasih ice breaking, terus kita kasih game, pasti penyampaian kita terhadap murid ketika kita melakukan pembelajaran atau menyampaikan suatu pembelajaran, pasti mereka bakalan fokus ke kita ketika kita sudah buat mereka senang. Lanjut, perubahan bisa terwujud apabila penanaman kesadaran bagi peserta didik. Contoh, nak jangan lupa potong kukunya ya. Oke. Jadi guru olahraga juga harus memberikan apa ya? Teladan. Memberikan bukan teguran Pak, apa ya bahasanya? Memberitahu lah, nak kalau bisa kuku itu lebih pendek karena apa? Untuk menjaga kesehatan, karena kuku panjang itu tidak baik. Gitu. Banyak kotorannya seperti itu. Terus lanjut Pak, bawahnya. Oke, penggunaan waktu dan efisiensi. Yang pertama, membuat modul ajar tentang permainan bola voli, khususnya pada materi passing bawah. Terus yang kedua, memberikan materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Yang ketiga, memberikan evaluasi peserta didik. Ini mungkin bapak-bapak, mungkin yang ada di sini, bapak ibu sudah pada mengerti ya bagaimana prosedur kita dan menggunakan waktu yang efisien. Terus yang kedua, menahapkan konteks dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Jadi materi saya tadi yang saya ambil sesuai dengan kesepakatan sama Pak Kiki dan Pak Emar, Pak Emar, kita ngambil bola voli tentang materi passing atas dan passing bawah. Yang pertama yakni harus yang dilakukan itu pertama doa dan pemanasan. Itu sangat wajib karena apa? Mengurangi cedera anak-anak. Doa juga itu sebagai awalan kita sebagai pembuka dalam pembelajaran. Terus yang kedua, absensi siswa. Jangan lupa di absen. Kebanyakan kan kayak saya pribadi juga kalau sudah ketika di lapangan tuh lupa absen. Biasanya sih seperti itu.
sangat lupa, karena lupa kita bawa absen, karena tahu sendiri guru olahraga megangin pentungan, pemukul bola kasti atau megangin bola suruh megang absen juga. Kadang-kadang tercecer-cecer. Terus yang ketiga ada ice breaking. Oke, ini ice breaking ini biasanya digunakan pada saat sela-sela sebelum masuk dalam pembelajaran supaya anak itu membangkitkan gairah mereka. Yang keempat, ada pemberian motivasi dan materi tentang bola voli khususnya pada materi passing dan passing bawah. Jadi biasanya kan ada anak-anak yang nggak hobi nih dalam pembelajaran bola voli. Jadi kita kasih motivasi. Nah, bahwasanya pembelajaran bola voli ini sangat menyenangkan loh kalau ketika kita nanti mendalaminya. Jadi kita harus ngasih motivasi terus ke anak. Jangan sampai bikin anak itu Pak, saya maunya main bola terus. Jangan seperti itu. Jadi kita sebagai guru wajib memberikan motivasi. Terus yang kelima, guru menjelaskan materi tentang teknik dasar gerak passing bawah. Wah, ini biasanya saya suruh baris, mereka baik laki-laki dan perempuan, terus nanti saya pasang-pasangkan, melakukan teknik passing. Kalau seandainya masih ada yang salah, baru saya terangkan, seperti itu. Siswa mempraktekkan dasar-dasar bola voli, ya. Oke. Terus yang terakhir, evaluasi. Jadi setiap guru itu wajib mengevaluasi setelah pembelajaran. Dan yang terakhir ada pendinginan. Nah, ini biasanya saya pun juga di lapangan kadang-kadang anak-anak ketika sudah dia di lapangan, saya jujur, nih anak-anak biasanya Pak sudah capek pengen minum, ujung-ujungnya anak-anaknya bubar, dan jarang sekali digunakan pendinginan atau cooling down, ini jarang. Lalu penutup doa biasanya di kelas. Oke, lanjut kita ke apa nih Pak? Ke isyarat. Yang ketiga, isyarat atau clue dalam pembelajaran. Kriteria gerak yang diajarkan. 1. Bola voli passing bawah. Isyaratnya ialah isyarat verbal. Coba bawa apa? Oke. Isyarat verbal itu maksudnya badan agak sedikit membungkuk ke depan, kaki ditekuk, langkah lurus ke depan, sambil peserta didik mengepal tangan, baru diayunkan pelan-pelan, dan posisi tangan juga harus tepat pada saat beriringan dengan bola disentuh dengan tangan. Terus yang kedua ada pandangan mata menuju ke bola. Boleh sesekali melihat arah target yang akan dipasingkan atau diserviskan, maksudnya seperti itu. Boleh, tapi tetap pandangannya harus ke arah bola. Terus yang kedua ada bola voli passing atas. Yang pertama itu berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditepuk untuk menjaga keseimbangan. Terus yang kedua tangan diangkat ke atas, di atas kepala. 3, jari-jari terbuka membentuk segitiga, pandangan fokus pada bola. Ini passing atas. Ada lagi Pak Zainal bawah. Udah habis. Mungkin itu saja Pak Zainal presentase dari kami kelompok 3. Saya selaku Heri Gunawan, Pak Rizky dan Pak Emar mengucapkan banyak terima kasih. Saya balikan ke fasilitas. Oke. Terima kasih. Nah, ini yang seru. Yang kelompok 2 tadi udah balik belum? Yang kelompok 2? Jadi kelompok 1 dilengkapi ya, Kak Eko sama Kak Ibnu, itu ciunya belum ketemu. Yang kelompok 2 udah balik belum? Belum ya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi di sini yang paling seru adalah, menurut saya yang paling seru itu menentukan ciu. Ciu ini isyarat ya. Jadi dalam pembelajaran itu ada namanya menerangkan materi. Nah, waktu kita menerangkan materi di sini, isyaratnya itu harus jelas. Jadi kalau nggak jelas atau kita menggunakan kata-kata yang samar, takutnya anak tidak paham, gitu ya. Ini yang di kelompoknya kelompok 3 di sini ada di ciunya. Nah, di sini yang pertama ini keterampilan geraknya passing bawah. Oh, ini benar.
Yang kedua berarti nggak ada ya. Jadi yang Iya, Pak. di sini isyarat ciu. Nah, di sini kan ada permainan bola voli passing bawah. Jadi isyaratnya adalah seperti, nah ini badannya membungkuk, terus tangan diluruskan ke depan, depan bawah, ya kan? Jadi kita kalau mempraktikkan seperti ini, kayak kemarin. Nah, kemarin ciu kita adalah tentang tujuan, ada 9 aspek pembelajaran efektif itu ya. Tujuan. Nah, tujuan kalau ciunya seperti apa? Tujuan gini, ke depan. Gerakan mulut. Sama. Nah, di sini kita udah menerapkan ke materi. Nah, materinya sama. Di sini passing bawah, badan dibungkukkan, berarti membungkuk. Terus tangan diluruskan ke depan bawah. Terus peserta didik mengepalkan tangannya, dijadikan satu tangannya, ya kan? Pandangan mata menuju ke bola. Nah, itulah ciu atau isyarat. Jadi isyarat yang jelas. Nah, di sini yang kedua, passing atas, berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk. Gimana nekuknya kan gitu ya kan, sambil mempraktekkan. Inilah isyarat ciu. Terus kedua tangan diangkat ke atas kepala. Nah, kakak-kakak ya, ini yang paling seru padahal. Kalau kita belajar ini, kita cermati, banyak banget materi-materinya. Jadi kita sebenarnya awalnya kita udah tahu materi-materi ini. Waktu kita menyampaikan itu udah, tapi kita nggak tahu istilahnya ya kan. Istilah ciu itu isyarat nggak tahu. Saya juga nggak tahu waktu itu. Apa sih ini? Yo, pokoknya yo udah lakukan aja kan gitu. Nah, di sini ada pengembangan yang bagus. Jadi isyarat itu yang harus yang jelas. Terus apalagi kemarin? Nih, saya buka lagi. Mana ciu kemarin? Ini. Di sini ciu itu mana ya? Kok lupa? Jangan lupa yang ketiga. Nah, di sini ini mendapatkan perhatian tadi, udah mengembangkan konten ya. Ciunya dalam pembelajaran kemarin berbahasa yang yang pas gitu kan, intonasinya jangan menggunakan logat-logat yang aneh, apalagi tidak dimengerti pada murid. Oke, lanjut yang ke tempatnya kelompok 2. Kelompok 2 di sini ada Kak Dewi, Kak Hamam, Kak Nasib. Di sini menendang bola ya. Menendang bola. Di sini passing bawah dan harusnya satu aja. Terus ciunya. Nah, ciunya di sini ini kok lari. Ya, jadi lari lari dari materi yang di atas ya. Harusnya menendang bola itu ciunya seperti apa? Gitu ya. Mudeng ya sekarang ya. Ini jangan lari. Jadi urut. Ya, membuat LK itu harus urut. Di sini di atas menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dan luar kan bisa, kayak punyanya kelompok 3 tadi. Nah, di sini ciunya yang meleset ya. Tapi kita kupas saja. Lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Berarti waktu praktik ciunya itu adalah berpersiapan, ya kan, menggunakan aba-aba kan dia. Nah, bersedia, siap, mulai di sini bersedia itu kakinya gimana, ini harus dijelaskan. Bersedia yang seperti apa, siap yang seperti apa. Nah, mulai ini berarti pada gerakan memindahkan badan ke
ke depan gitu ya kakak-kakak. Nah ini Kak Nasib agak dibenahi. Nanti kalau di sini apa berarti pakai lari aja biar ciunya nggak itu ya Kak Nasib ya. Nah ini senam irama dengan hitungan ya bisa. Senamnya seperti apa? Seperti pemanasan. Gelengkan kepala ke samping kanan, samping kiri, tolehkan. Kan hitungan 1, 2, kan gitu pakai ketukan, boleh. Tapi ada penjelasannya ya, kakak-kakak. Sama seperti kelompok 3. Nah, di sini adakah yang mau ditanyakan? Ya kakak, adakah yang mau ditanyakan? Enggak ya? Enggak, kita lanjut. Sini. Berbagi refleksi menyajikan gerak. Ya, kita tadi. Nah, pesan kunci. Ya. Pesan kuncinya adalah bahwa semakin kaya referensi, guru dapat mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat CIU. Ya, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi, kalau kita membuat LK seperti ini, itu akan membuat pembelajaran kita itu efektif. Ya, Kak. Efektif dan nantinya anak-anak akan senang dan seterusnya ya, pastinya gembira, terus mendapatkan perhatian penuh, terus anak itu menjadi antusias gitu ya kakak. Nah, refleksi, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dalam materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada nggak? Halo? Jangan-jangan nggak ada suara saya nih? Ada. Ada. Oke. Ada ya Kak ya di sini ya? Apa ada informasi yang baru? Pastinya ada ya. Pastinya ada, Kak. Tentang CIU tadi ya. Ya. CIU tadi. Jadi CIU itu asik sebenarnya. Kalau kita pelajari semakin dalam. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada informasi menarik dalam pembelajaran ini lebih dalam lagi ya, menyajikan tugas gerak, berikan alasannya. Ayo, siapa yang mau menjawab di sini? Silakan. Silakan. Kak Rizky, boleh menjawab Kak Rizky? Iya. Menurut saya sih lebih menarik tentang CIU tadi lah ya. Kita sebenarnya mungkin sudah lama kita terapkan, cuman kita baru tahu istilahnya. Oh, ini istilahnya benarnya seperti ini. Mungkin ya semua juga sudah sering nerapkan beratnya. Ibaratnya apa sih kata-kata yang nyambung atau gerakan yang nyambung untuk anak murid tersebut. Cuma kan kadang-kadang kita sampaikan secara bahasa kan anak itu apa sih maksud bapak ini, apa sih maksud ibu ini. Dengan adanya gerakan atau kode sendiri itu, kode lah saya nyebutnya. Itu akan lebih mudah dipahami anak. Mungkin seperti itu aja. Mohon tanggapannya Pak Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Kak Rizky. Gitu ya. Jadi CIU ini ya sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Jadi waktu kita berbicara itu nggak terlalu teriak-teriak. Kita kan bisa menggunakan isyarat. Jadi yang paling belakang walaupun nggak kedengaran cara kita bicara, dia melihat gerakan kita udah tahu, udah jelas gitu. Itu keuntungan dari CIU tadi. Oke, kita lanjut ya.
Nah, di sini pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak. Dari hasil diskusi dengan kelompok, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi nanti kakak-kakak saling berbagi tentang informasi ya LK yang sering kakak buat itu nanti bisa dibagikan ke teman-teman atau bisa berbagi di apa namanya Merdeka Belajar ya. Oke, nah hari ini selesai kakak-kakak untuk tatap maya yang terakhir. Setelah ini kita luring bersama, nanti ketemu bersama, kita bahas bersama-sama. Dan jangan lupa kita nanti ketemu di hari Minggu. Kita ketemu di hari Minggu di jam 1 ya, jam 1 udah standby di sekolahan tempat luring. Jadi nanti kita jam 1 kumpul bareng, kita pembukaan ya kakak-kakak, jangan lupa. Saya selalu mengingatkan, nanti saya ingatkan lagi di grup, biar kakak-kakak nggak lupa. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak tentang CIU di sini? Enggak ya kakak-kakak? Terus nanti yang belum, LK-nya yang belum selesai, itu bisa dikerjakan kembali, nanti bisa di-download, terus dibagikan ke PMM, nanti bisa jadi bukti karya kakak-kakak ya. Nanti bisa dimasukkan ke PMM-nya, jadi menambah kegiatan kakak-kakak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan di sini, terima kasih telah mengikuti kegiatan sampai akhir. Oh iya, kita doa dulu ya kakak-kakak sebelum akhir kegiatan ini. Oke, silakan dipimpin oleh apa ya sini ya. Oke, siapa yang mau memimpin? Silakan. Pimpin doa. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Zainal. Oke. Mohon izin, marilah kawan-kawanku, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih Kak Zainal. Oke, terima kasih Kak Heri telah memimpin doa. Ya, sekian ya kakak-kakak untuk hari ini. Kita membahas modul 2.1 sampai selesai dan kakak-kakak selalu respect. Oke, di sini akan saya stop sharing dulu.